Nah, jadi teman-teman untuk yang nggak punya alat TDS, nanti kita coba. Ini sebenarnya sudah di GA3, tapi dalam kondisi kalau auksin untuk akar, CPPU asitokinin untuk tunas, dan giberel ini untuk buah, bunga dan buah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, sekarang kita akan kebetulan di kebun White Garden lagi sedang ada beberapa klaster bunga atau yang sedang berbunga untuk beberapa varietas, dan kita akan aplikasi GA3. Dan di sini juga nanti kita akan coba dua jenis GA3, bukan perbandingan, sama-sama bagus. Yang satu proses trial, yang satu sudah terbukti. Nah, jadi teman-teman untuk yang nggak punya alat TDS, nanti kita coba larutkan atau kita mendapatkan 10 ppm dengan berapa tetes Mr. G, ya Mr. G berapa tetes untuk setiap larutan. Jadi nanti air berapa mili dan berapa tetes Mr. G untuk dapat 10 ppm. Nanti kita akan coba bikinnya. Nanti teman-teman tinggal pergunakan sesuai beberapa tetesnya. Dan sebelum kita, oh ya, untuk GA yang kedua itu saya pakai GA hormon giberelin, terus sedikit CPPU dan auksin. IAA. Jadi ya itu adalah auksin. CPPU adalah sitokinin dan giberelin. Nanti kita akan coba bikin formulanya. Dan ini kita lihat dulu beberapa klaster yang akan kita aplikasi GA3. Nah ini teman-teman, ini setelah aplikasi pakai hormon giberelin, sitokinin dan auksin dengan sitokininnya CPPU, auksinnya kita pakai IAH. Nanti konsentrasinya kita akan bikin dosisnya, bikin formulanya. Nah ini nanti kita akan coba. Nah ini varietas Copidon ya. Ini varietas Copidon. Ini varietas gajah banget dan lagi in-innya. Dan ini ini senator. Nanti kita juga akan coba aplikasi GA3. Ini apa ya? Ini juga ada satu. Nah ini saya nggak tahu ini daunnya kenapa, tapi nanti kita pelajarin. Nah ini juga, ini varietas ini samurai. Kita lihat lagi ini yang kita akan, ini nih, ini juga gajah banget nih. Di saat kita berhentikan primer, saat kita berhentikan primer dia menghasilkan klaster. Nah tapi ini teman-teman bisa dilihat, ini klaster bunganya ada bercak hitam. Lihat, bisa dilihat di sini.
Nah ini karena efek terkena hujan, ya ini beresiko untuk klaster apa namanya apa ya, burik bahasanya ya. Jadi kayak kelengkeng, jadi ada nodanya. Nah yang seperti ini nih salah satunya efek jamur. Tapi kan kita coba pelihara hasilnya seperti apa nanti. Retros mudah juga dibuahkan. Dan ya ini. Nanti ini kita akan GA3 juga. Ya bisa dilihat klasternya. Beberapa sudah aplikasi GA3 pertama di saat brokoli kecil. Nah seperti ini. Ini sebenarnya sudah di GA3, tapi dalam kondisi brokoli masih baru muncul. Kita lihat lagi. Ya ini klaster bunganya. Ini transfiguration sistem trellis. Nah ini nanti kita akan GA3 nih. Ini juga akan kita GA3. Ya langsung aja kita. Oh ya, kita menuju ke di sini. Nah ini juga klasternya nggak semuanya besar, tapi bisa dilihat nih klasternya. Ini juga. Ini juga. Nah, ini ada beberapa daun-daun bagian ininya seperti terbakar. Nanti kita coba identifikasi masalahnya di mana. Nah ini pemangkasan di sekitar 1, 2, 3, 4, 5, sisa 5 mata tunas. Dan hampir semuanya bawa klaster, tapi klasternya kecil. Ya, kita akan coba GA3 juga. Ini juga varietas karnival. Keluar juga, padahal ini belum panen. Tapi klaster kecil nanti kita akan buang. Oke, kita langsung oh ini juga nih. Tapi klaster kecil. Jadi bunga-bunga tidak sempurna kalau menurut saya. Nanti kita lihat apakah akan kita pelihara atau enggak. Nah sebelum kita bikin formula untuk pencampuran GA3, CPPU dan IAA, saya mungkin ngasih sedikit tips buat teman-teman. Ini pembentukan tersier. Nah di saat pembentukan tersier bisa dibuang tunas airnya. Jadi disisakan 2 atau kita buang dari awal. Jadi seperti ini. Nah ini saya akan buang dari awal. Ini juga keluar klaster bunga. Nah ini setelah kita foundation pruning, saya 2 mata tunas seperti ini. Jadi tunas air kita buang aja. Nah nanti di sini di saat dia sesuai sudah sampai kerambatan, kita akan hentikan biar tersier yang lain menyusul. Dan nanti juga kita di sini ini Giant Grande yang sudah berbuah panen kemarin, sudah sekitar 1 minggu yang lalu. Nanti kita akan proses untuk pemangkasan berikutnya. Jadi kita mudah-mudahan akan kita buahkan lagi. Jadi pemangkasannya, jadi kita akan persiapan pembuahan. Kita perhatikan GA3. Ya, ini saya pakai IAA. Ini hormon auksin. Jadi kalau untuk pertumbuhan dia untuk auksin itu untuk akar dan pertumbuhan apikal. Jadi untuk memanjangkan ruas juga. Jadi kalau untuk buah juga ini juga untuk memanjangkan ruas malai juga. Ini CPPU untuk pembelahan sel. Pembesaran batang hijau, tapi fungsi utama dari CPP adalah untuk tunas. Jadi sitokinin. Nah, jadi 3 hormon ini kalau auksin untuk akar, CPP sitokinin untuk tunas, dan giberel ini untuk buah, bunga dan buah. Nah, jadi ini saya pakai air 1 liter.
Nanti teman-teman bisa kalau mau dosis lebih atau takaran lebih sedikit tinggal dibagi aja. Nah, jadi larutan yang saya bikin ini 1 liter untuk 1 ppm. Nah, jadi saya GA3 ini karena saya butuh untuk 10 ppm. Aduh, tunggu. Yan atau Amar, ambilin insulin ya. Ya, nanti kita coba kita pakai insulin. Jadi GA3 ini kita pakai 10 ppm. IAA kita pakai 1 ppm aja. Dan auxin kita pakai 1 ppm. Nah, kalau hasil kemarin saya pergunakan seperti kopidon yang kita lihat tadi. Jadi malainya nggak terlalu panjang, tapi menurut saya sih cukup untuk proses pembungaan. Nanti juga di saat bobot buah semakin besar, malai juga akan semakin panjang. Ada insulinnya. Ya, kita sambil nunggu insulin, kita coba untuk penggunaan GA3 kita pakai ya, kita pakai 150 ml. Nah, ini Mr. G saya juga pakai ini. Nanti kita lihat 1 tetes. Jadi kalau teman-teman punya ini, nanti kalau sulit nggak punya alat TDS ini atau alat untuk mengukur ppm, nanti kita coba lihat 10 ppm itu 1 tetes ini untuk 150 kira-kira berapa ppm. Berapa ppm ada, Pak? 11 ppm. 11 ppm. Insulin itu yang kamu beli tadi, suntikan. Nah, kita naikin jadi 200 ya, 200 airnya. Kira-kira dapat berapa ppm? Ya, makasih ya. Coba berapa lama? 8. Ya, 8 ppm. Ya, 8 ppm untuk 200 mili air. Nah, menurut saya untuk brokoli ini aman untuk 1 tetes untuk 200 ml air. Jadi 200 ml air campur Mr. G untuk brokoli ini dosis aman. Mudah-mudahan ya 10 boleh, 8 juga nggak ada masalah. Jadi tinggal cari gelas ukur, terus kasih 200 ml 1 tetes. Jadi kalau misalnya kalau misalnya mau dapat 1 liter tinggal dikaliin aja. Ya, mungkin itu. Nah, sekarang ini udah ada insulinnya. Kita pengen dapetin GA3 10 ppm. Kenapa saya menggunakan CPPU juga? Ini eksperimen ya teman-teman ya. Jadi saya nggak menganjurkan teman-teman atau mewajibkan teman-teman mengikuti apa yang saya lakukan. Ya, ini 3 mili. Nah, tuangin dulu. Oke. 6.
tinggal terakhir 1 ppm. Sorry, 1 mili. Jadi 1 liter air 10 mili GA3. Jadi ini kita tidak perlu menggunakan alat TDS lagi. IA kita pakai 1 mili. Nah, kenapa tadi saya sudah sebutin kenapa saya pakai CPPU? Untuk sebenarnya menguatkan memperbesar ukuran tangkai atau klaster tangkainya ya, malainya. Jadi selain dia hormon giberelin, itu untuk memanjangkan klaster. Nah, dengan CPPU berharap malainya juga kokoh. Oke, 1 mili aja IH-nya. Ya, 1 mili. Dan CPPU. Ya, untuk aplikasi GA3 itu saya anjurkan di jam 8 pagi. Jadi di saat pagi, jadi nanti untuk GA3 juga nggak ada pengendapan, karena GA3 resiko juga bikin beri burik atau beri kecoklatan atau luka lah. Jadi di saat endapan GA3 yang telat kering itu juga bisa mengakibatkan beri jadi rusak. Langsung aja. Ikutin GA3 nya. Ini kondisi mau hujan juga. Nah, di sini teman, kalau bisa sampai ujung sini, ujung tangkainya. Kalau enggak nanti bantet bagian atasnya. Nanti kita akan lihat kalau yang enggak sampai ujung. Nanti ada beberapa klaster yang kita jangan lupa kita goyang-goyangin.
Nah karena ini gerimis, jadi ini yang ini nggak kita kasih dia dulu, jadi mungkin besok. Ya teman-teman, sebelum kita akhiri videonya, saya juga akan memberikan tips buat teman-teman untuk mengidentifikasi atau pencegahan hama trip. Di musim-musim seperti ini nih, hama trip banyak banget akan beresiko untuk menyerang tanaman kita. Nah seperti ini sudah mulai, jadi kita buang, jangan kita biarkan, walaupun nggak terlalu terlihat juga kita buang. Jadi kita keliling, rajin untuk melihat kondisi pohon, bisa dilihat di sini. Kita lihat, dan ini jangan malas buang tunas-tunas, apa sih namanya nih, sulur ya, biar fokus pertumbuhannya. Ini tunas air, seperti ini kita buang, karena ini juga beresiko, kondisi saat ini beresiko untuk diserang hama trip juga, karena ini pucuk-pucuk muda berbahaya. Nah jadi biar fokus aja dia tumbuh ke atas, jadi jangan sampai menyediakan tempat untuk hama trip. Juga masih aman bagian atasnya. Ini sudah terlihat ada jamur, ya kita buang aja karena masih lagi daun, masih bagian bawah. Nah ini bagian bawah ini biasanya karena kondisi telat kering akhirnya karat daun. Masih aman. Kita lihat ke sini. Nah, ini ada indikasi nih teman-teman, hama. Tapi kita masih, nah ini nih. Nah kondisi seperti ini jangan dibiarin. Ya, ini jangan dibiarin. Lebih baik kita, siapa? Yan, tolong kantong ada ya? Kita buang aja, teman. Ya, jangan dibiarkan hama itu berkembang. Dan jangan buang sembarangan. Habis kita buang di bawah, jangan. Percuma, nanti dia akan balik ke atas lagi. Ya. Nih. Ini jangan diremehin yang seperti ini. Bisa, Rama? Ya, kita pastikan hama trip tidak berkembang. Satu lagi. Kita buang. Ya. Aman. Ya, kita lihat di bawah, di dalam. Nah, ini besok kita akan aplikasi pupuk generatif untuk varietas Jupiter. Ini sudah saatnya kita untuk fase generatif pemupukan untuk pembuahan. Jadi mungkin teman-teman masih ingat video sebelumnya kita memberhentikan sekitar 50 cm. Ini selalu setiap tumbuh kita hentikan. Ya. Biar fokus nutrisi tersimpan di batang tersier. Ini sudah ada tanda-tanda calon bunga. Jadi lihat. Ya, ini. Ya, nanti kita akan bikin kontennya kelanjutan untuk fase pembuahannya ya Rama ya. Ya mungkin itu aja video dari saya. Ingat, hama jangan dibuang sembarangan. Dibuang biar nggak tersebar ke seluruh tanaman. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.